Kalau saya nggak percaya IMF. Untuk saya IMF bodoh. Kalau nggak percaya kita lihat track recordnya. Di tahun 2009, proyeksi IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,5%. Aktualnya berapa? 4,6%. Kan melesetnya hampir 100%. Kalau kita percaya IMF, bodoh amat kita. Sungguh luar biasa Menteri Keuangan Purbaya menghina IMF. Padahal tahun 98 Pak Harto harus tunduk sama IMF. Ya, peristiwa 15 Januari 98 Indonesia bertekuk lutut pada IMF. Ya, peristiwa ini dianggap sebagai takluknya rezim Orde Baru terhadap gejolak perekonomian. Soeharto akhirnya menyerah dan meminta bantuan kepada IMF setelah perekonomian Indonesia dihajar krisis parah yang membuat keuangan berdarah-darah. Itulah akhirnya Pak Harto tunduk kepada IMF. IMF bersedia membantu Indonesia dengan sejumlah persyaratan sebagaimana tertuang dalam Letter of Intent. Itulah tanda tangan Pak Harto pada saat itu 98 begitu ya. Setelah Pak Harto meminta bantuan kepada IMF, ia mengundurkan diri karena situasi politik dan ekonomi yang semakin memburuk. Setelah Pak Harto meminta bantuan IMF, ia mengundurkan diri karena situasi politik semakin terpuruk. Setelah berbagai peristiwa panjang, tepatnya 21 Mei 98 adalah berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru. Ya, Pak Harto akhirnya mengundurkan diri. Namun ada hal yang menarik perhatian kala itu. Komdesus dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa pihaknya punya andil dalam menciptakan kondisi Soeharto lengser dari jabatannya. Itulah peran IMF yang ingin ikut andil dalam menjatuhkan Soeharto. Itulah makanya saya mengapresiasi kepada Menkeu yang baru, di mana dia menghina bahwa IMF goblok begitu katanya ya. Luar biasa. Terus di tahun 2020 proyeksi IMF 0,5. Sekarang minus, aktualnya minus 2,1. Meleset lagi kan? Terus kita lihat global proyeksi IMF di tahun 2009 tuh minus 1,3. Aktualnya tuh minus 0,4 ya ini ya. Kita tumbuh 4,6. Tahun 2025 kalau kita lihat justified nggak IMF memprediksi ekonomi kita tumbuh 4,7%. 2025 global tumbuhnya 2,8%. Kita tumbuhnya 4,7. Kenapa bedanya banyak? Waktu global contraction 0,4, kita 4,6. Waktu global tumbuh 2,8, kita 4,7. Artinya IMF menganggap kita tidur. Jadi prediksi mereka terlalu pesimistik. Jadi Anda jangan percaya IMF. 2009 nggak ada IMF di Indonesia. Kita bisa tumbuh 4,6% ketika seluruh negara sekeliling kita tumbuh negatif. Sekarang juga nggak ada. Harusnya kita bisa tumbuh dengan baik. 1997-98 ada IMF, kita hancur. Jadi kalau kita berdiri kaki sendiri, kita harusnya lebih bagus. Dan kita sudah punya pengalaman mengatasi krisis 97, 2008, 2000, 2001, 2002, kita bisa tumbuh dengan bagus. Next. Nanti Anda akan bilang, wah si Purbaya ini sentimen sama global multilateral organization. Ya pertama emang saya nggak percaya mereka, kayaknya mereka lebih bodoh daripada saya. Di depan Bupati se-Indonesia, Tito tampilkan foto Soeharto teken perjanjian IMF. Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian menampilkan foto legendaris yang menunjukkan Presiden kedua RI Soeharto menunduk saat menandatangani perjanjian dengan International Monetary Fund IMF, yang diabadikan pada 1998. Foto itu begitu ikonik karena menimbulkan berbagai macam persepsi.
Hal itu terjadi ketika Tito memberikan paparan dalam Rapat Kerja Nasional 16 Apkasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, di Jakarta Convention Center, JCC, pada Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024. Awalnya Tito berbicara panjang lebar tentang 3 paradigma, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Ketika menjelaskan soal paradigma liberalisme, Tito menampilkan foto tersebut. Itulah cikal bakal lahirnya entitas bukan negara tapi memiliki kekuatan setara negara dan itu merambah ke bidang lain, ucap Tito. Tampak foto Pak Harto menunjuk ke arah meja hendak menekan dokumen, sedangkan di sisi kanan Pak Harto berdiri seorang Michel Chamdesus, yang saat itu bertindak sebagai Managing Director IMF. Pose keduanya yang ikonik inilah yang menimbulkan banyak persepsi lantaran posisi Pak Harto yang menunduk, sedangkan Chamdesus melipat kedua tangannya sembari memperhatikan Pak Harto. Kita ingat, tahun 98 presiden kita, Pak Harto, harus menandatangani perjanjian IMF. Michel Chamdesus, tahu gambarnya masih ada ya, satunya kepala negara, menunduk, satunya kepala lembaga internasional IMF. Chamdesus tangannya begini, memperagakan tangan dilipat di depan dada. Bayangkan, ucap Tito. Itulah lahir dan kemudian merambah ke berikutnya, sampai ke urusan bola juga FIFA, nggak bisa kita kendalikan FIFA, FIFA sudah setara negara, kita melawan FIFA di banet sama dia, nggak boleh bertanding Indonesia di 8 cabang olahraga di bawah FIFA, abis, mereka hanya mengenal PSSI, bukan Menteri Bidang Olahraga. Dia ingin agar olahraga dikendalikan oleh bukan negara, kira-kira gitu, katanya. Nah, ini lahirnya para pesaing negara ini disebut paradigma liberalisme, dua aktor negara dan non-negara yang berpengaruh di dunia, imbuhnya. Datuk Seri Dr. Mahathir turut ditanya pendapatnya mengenai persetujuan Indonesia menandatangani Memorandum 50 Perkara dengan tabung mata wang antarabangsa IMF. Ya, itu adalah satu perkara yang ditentukan oleh Indonesia sendiri. Kita tidak ada apa pandangan, itu tentulah terpulang kepada kebijaksanaan Indonesia sendiri. Antara syarat yang perlu dipatuhi Indonesia ialah mengkaji semula cadangan belanjawan negara 1998-1999. IMF menganggap kandungan belanjawan itu tidak realistik dan tidak mencerminkan kedudukan ekonomi semasa. IMF juga mahu menghapuskan monopoli industri oleh golongan tertentu. Indonesia meminjam kira-kira 160 bilion ringgit daripada badan itu, manakala Thailand 250 bilion ringgit dan Korea Selatan 270 bilion ringgit. Daripada pelaksanaan reformasi berbagai bidang, baik dalam bidang moneter, ekonomi, maupun juga perbankan dan lain sebagainya.
Kemudian kata Presiden IMF itu, dia mengatakan, ya kami secara sengaja menjatuhkan Pak Harto karena kami punya kepentingan untuk menggulingkan dia. Itu terbuka aja, dia ngomong Itu ngomong itu? ngomong terbuka. Dia Di ngomong. mana itu? Bisa dicari itu? Bisa googling aja cari, atau saya juga pernah bikin video beberapa di itu, nanti bisa dicek lah di situ. Masalah adil dan makmur itu jangan jangan gambarkan semua itu kaya, itu tidak. Kaya itu belum tentu kalau makmur dan sejahtera. Orang kaya bisa tidak sejahtera, yang tidak sejahtera batinnya tidak sejahtera itu. Tetapi kita yang kecil, barang yang kecil bisa juga cukup tapi sejahtera. Kenapa? Ya tentram daripada hidupnya. Inilah, jangan gambarkan kalau nanti sejahtera, masyarakat adil dan makmur dan Pancasila itu semua kaya, semua menjadi konglomerat, yang nggak ada daripada semua. Tapi yang penting adalah hidup tentram dengan kemampuan daripada usahanya sendiri. Ini yang kita usahakan agar supaya mandiri. Yang penting adalah penyelesaian infrastruktur, ialah jalan. Pembangunan jalan dari Jayapura sampai kepada Wamena. Ratusan kilo. Kalau itu sudah bisa dibuka, maka rakyat nanti akan bisa ditarik ke kanan kiri daripada jalan. Sehingga mereka nanti bisa terus setelah pembangunan dalam bidang pertanian, terutama perkebunan sebagai plasma. Sebab kalau jalan itu belum ada, apapun yang dibangun sekarang dihasilkan di Wamena, jalannya tidak ada, tidak akan ada artinya. Kenapa? Produknya tidak bisa dijual. Andai kata dijual, ongkos angkutan karena hanya melewati udara lebih mahal, karena tidak akan menguntungkan. Karena itu jalan sangat mutlak. Kenapa dibangun Trans Papua? 3 tahun yang lalu saya ke Wamena, saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Rakyat mengatakan pada saya di Wamena, harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Di Jawa 6.450. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun.